Halo guys, selamat datang di channel WMPMC. Seperti biasa di channel WMPMC kita akan bahas seputar dunia broadcast. Dan juga kali ini kita akan bahas seputar orang-orang yang punya prestasi di Lamandau dan di sekitarnya. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan seorang guru yang bekerja di Kecamatan Batangkawa, Kinipan, di daerah terpencil. Pak Guru Ganteng yang bekerja di daerah pedalaman Kalimantan dan juga telah lolos sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Lamandau sejak tahun 2015. Kita berikan sambutan dan berikan tepuk tangan yang paling berharga untuk Pak Dirgantara Aman SPD. Oke, selamat sore Pak Dirgantara Aman. Selamat sore, Rempi. Baik, Pak Dirga sendiri boleh perkenalkan namanya dulu biar diketahui. Nama saya Dirgantara, lahir di Nangabulik 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 1991. Asli Nangabulik, orang tua Dayak, ibu Dayak, bapak Dayak, dan besar sampai sekarang bekerja pun tetap di Lamandau. Tetap di Lamandau. Kemudian si Pak Dirgantara Aman ini menamatkan studi atau kuliah di Salatiga ya? Iya betul. Kalau kuliah betul di Salatiga, jadi ambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, itu pendidikan sejarah. Guru pendidikan sejarah, jadi otomatis beliau mengajar sejarah. Kemudian sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Batangkawa. Betul, SMA Negeri 1 Batangkawa dan mengampu mata pelajaran sejarah. Oke, di SMA. Kemudian pertanyaannya bro, apa keluh kesah nih, tantangan bekerja di daerah pedalaman Kalimantan? Keluh kesah kalau tantangan terbesar ya. Tantangan mungkin sama ya di semua daerah yang terpencil, apalagi kita di Kalimantan yang aksesnya itu semuanya terbatas. Jadi kalau di Kinipan, di desa Kinipan itu pertama kali datang ke sana kan tahun 2015. 2015. Sesuai SK kita. Sama, kita seangkatan ya. Sesuai SK itu 2015. Datang ke sana memang aksesnya benar-benar terbatas. Jadi akses transportasi itu jalannya belum tembus aspal. Walaupun sekarang sudah lumayan jauh lebih baik. Jauh lebih baik sekarang ya. Dibandingkan 7 tahun yang lalu. Kemudian sampai hari ini belum ada akses telekomunikasi. Tidak ada sinyal ya. Provider baik BUMN maupun swasta itu belum ada. Jadi kami cukup diberkati, dianugerahi ada bantuan dari Kominfo untuk sekolah. Jadi cuma itu saja sekarang aksesnya. Jadi tantangannya ya banyak. Kemudian semuanya terbatas. Kalau tantangannya semuanya terbatas. Tantangannya cuma terbatas, apalagi kayak di daerah-daerah tertentu ya, kayak macam di Batangkawa maupun di Bulik Timur ya, di Kabupaten Lamandau tuh sampai sekarang itu belum ada sinyal. Betul. Belum ada sinyal. Kemudian juga hampir di setiap desa-desa yang ada di Kecamatan Bulik Timur itu belum memiliki listrik. Ya betul. Nah, itu salah satunya juga. Salah jadi satu yang memiliki. Yang mungkin kalau kita zaman kuliah terbiasa hidup sudah disediakan. Listrik sudah ada, air sudah ada, telepon atau sinyal sudah ada. Nah, kemudian sebagai guru baru datang ke tempat yang benar-benar asing istilahnya, nah itu salah satu tantangannya. Tiba-tiba kita harus beradaptasi lagi dengan kondisi yang ada. Menyesuaikan dengan kondisi setempat ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, Pak Guru, pertanyaannya, kenapa memilih menjadi seorang guru? Padahal kan banyak nih, apalagi Mas Dirga ini kan ganteng, tentunya seharusnya bisa memilih ilmu pemerintahan, bisa memilih ilmu komunikasi, dan kenapa akhirnya memilih menjadi seorang guru dan pilihannya itu jatuh di sejarah gitu. Kalau itu sebenarnya panjang sih sebenarnya ceritanya. Jadi dulu itu kalau waktu SMA itu sebenarnya belum ada cita-cita apa-apa. Jadi seperti anak muda atau remaja pada umumnya, ketika lulus SMA bingung menentukan nanti mau ngapain. Nah, kemudian kebetulan punya saudara di Salatiga, diajakin ayo ke Salatiga aja. Nah sampai Salatiga pun masih belum tahu pilihan apa. Kemudian nggak tahu kenapa, jadi saya itu di SMA 1 Bulik, saya alumni SMA 1 Bulik. Saya punya guru favorit, wali kelas saya juga, sampai hari ini pun masih ngajar biasa. Boleh sebutkan namanya?
Namanya Pak Herlis Trian. Pak Herlis Trian. Iya, Pak Herlis itu pembina pramuka. Sampai hari ini masih pembina pramuka. Kebetulan waktu itu beliau ngajar sejarah dan wali kelas saya. Nah, saya kalau setiap Pak Herlis masuk, saya merasakan mood yang berbeda. Jadi rasanya kok senang gitu kalau kayak chemistry tersendiri belajar sejarah gitu. Saya senang kalau Pak Herlis masuk tuh saya selalu fokus gitu. Walaupun nilainya nggak bagus-bagus banget juga sebenarnya, tapi saya punya feel terhadap Pak Herlis. Nah, kemudian ketika memilih untuk masuk jurusan, ya udah, masuk sejarah aja deh gitu. Sebagian lainnya pemikiran saya kayaknya nggak ada matematika gitu kan. Oh ya. Saya lemah di matematika ya. Pokoknya IPA, fisika segala macam saya lemah. Nah, itu waktu itu belum tahu mau jadi guru sebenarnya. Cuma yang penting orang tua suruh sekolah ya sekolah. Suruh kuliah. Iya gitu. Kemudian ketika kuliah ya akhirnya semakin menyukai atau istilahnya itu jatuh cinta lah. Jatuh cinta dengan sejarah. Tapi belum tahu mau jadi guru. Cuma senang aja sama ilmunya gitu. Nah, kemudian ketika mau PPL, kita kan ada PPL tuh kalau guruan ya. Betul. Mau PPL baru sadar tuh, ternyata aku nih mau jadi guru gitu. Nah, kalau cita-cita enggak sebenarnya, bukan cita-cita mau jadi guru. Bukan cita-cita ya, oke. Tapi puji Tuhan sampai hari ini status guru inilah yang kemudian banyak merubah kehidupan. Betul sih. Walaupun karena guru kan digugu dan ditiru ya, gitu. Betul. Walaupun enggak drastis, paling enggak status guru inilah yang membuat saya punya kehidupan lah istilahnya. Punya kehidupan. Dan kita informasikan juga Pak Dirgantara Amin sudah menikah dan memiliki 1 istri dan 1 orang anak ya. 1 orang anak dan tidak mungkin tambah lagi istri ya. Karena pegawai negeri nggak boleh. Oke. Amin. Pak penonton atau yang menonton YouTube channel WMPMC, sebelumnya kita ikuti lihat foto-foto perjuangan dari seorang Dirgantara Aman yang bekerja di daerah terpencil. Kita lihat foto-foto berikut ini. Kita kembali ke Pak Dirgantara Aman. Tadi setelah nggak kepikiran menjadi seorang guru dan 2015 tes pegawai negeri sipil dan keterima, sampai sekarang menjadi seorang guru, apakah feel-nya sudah dapat? Mungkin kalau sebagai guru yang sempurna masih jauh ya. Masih jauh. Apalagi saya cuma masa kerja saya baru 7 tahun. 7 tahun. Ya. Sama. Masa kerja baru 7 tahun. Kemudian kalau dibandingkan sama guru-guru yang senior di sekolah itu masih jauh lah. Saya masih banyak kurangnya. Kemudian sampai hari ini masih banyak belajar. Sampai hari ini masih banyak. Jadi kalau feel-nya kalau untuk jadi guru yang sempurna masih jauh, tapi rasanya menjadi guru itu tidak salah. Jadi guru tidak salah. Dan pilihan saya menjadi guru itu tidak salah. Pilihan saya menjadi guru tidak salah. Oke, baik. Kemudian kita tahu bahwa mata pelajaran sejarah itu bicara soal zaman prasejarah, kemudian perang Majapahit dan sebagainya. Itu membuat ngantuk sih menurut saya. Tapi pertanyaannya, apa sih yang membuat Pak Dirga katakan bahwa lu harus menyukai sejarah gitu? Kenapa? Oh, ini berat nih pertanyaan ini filosofis nih. Jadi memang sejarah itu dikenal mungkin dari zaman Soekarno sempat bilang bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Betul. Jadi memang ada quote dari Bung Karno. Bung Karno ya. Jadi memang dari zaman dulu, mungkin dari zaman kita pun SMA, memang sejarah itu dikenal dengan pelajaran yang membosankan. Iya, membosankan. Apalagi kalau dapat. Saya paling nggak suka yang namanya pelajaran sejarah. Apalagi kalau dapatnya jam terakhir. Jam terakhir, gurunya killer, kemudian pelit nilai semuanya. Jam terakhir, perut udah lapar ya, ngantuk. Dan biasanya penempatan di akhir-akhir. Memang, nggak tahu kenapa sampai hari ini pun sejarah itu sering di terakhir. Di terakhir ya. Jadi kalau bicara itu memang ini menjadi tantangan sebenarnya, menjadi tantangan semua guru sejarah di Indonesia ya. Gimana caranya peserta didik itu menyukai pelajaran sejarah. Betul. Jadi ya memang itu sampai hari ini pun masih menjadi tantangan kami guru sejarah, apalagi yang di daerah-daerah pedalaman. Betul. Yang aksesnya sulit, fasilitas sarana prasarananya nggak ada. Betul. Apalagi misalnya kalau bicara soal perang Majapahit, seharusnya kalau di kota kan bisa di Google, bisa lihat gambar Majapahit. Kalau di sana kan andalan satu-satunya di buku. Iya, ya itu salah satunya di buku. Kemudian ya
gurunya harus ekstra keras berpikir gimana caranya bisa menyampaikan dengan baik Bahasa ya, dengan kepada bahasa dan peserta teknik didik ya. ya. Kalau di kota kan mungkin kalau dianggap aja di Nawabulik ini kan setiap sekolah pasti sudah punya akses untuk apa istilahnya LCD ya, proyektor. Nah, proyektor, itu kan ya. salah satu sarana media pembelajaran yang baik sebenarnya. Nah, tapi di sekolah-sekolah, anggap aja di sekolah kami memang hal itu masih agak belum tercapai. Jadi pusat sumber utama dari pembelajaran itu terletak pada guru. Iya, ya betul. Iya, terletak. Maksudnya guru yang menjadi fasilitator. Iya, Ya. guru yang Nah, tapi menjadi itu tergantung dari sarana prasarana. Nah, kalau sarana prasarana tidak memadai ya sulit juga sebenarnya. Jadi sampai hari ini saya masih kesulitan untuk menyampaikan pembelajaran di buku itu untuk ditransfer ke siswa dengan baik sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini muaranya positif sih untuk siswa walaupun tidak maksimal. Betul. Dan memang rata-rata memang kendala terbesar kita di pedalaman Kalimantan itu sistem pembelajaran yang seharusnya kita bisa memakai proyektor dan sebagainya, ya andalan utama kita terletak pada buku dan memang terletak pada guru. Kemudian apa tanggapan teman-teman lain, teman-teman guru ya, termasuk dengan hubungan dengan teman-teman guru yang ada di sekitar sekolah itu? Khususnya di SMA 1 Batangawa kami punya lingkungan kerja itu yang positif ya, positif banget. Jadi karena kami menyadari sama-sama di situasi yang itu tadi yang kita bicarakan di awal terbatas. Jadi segala kekurangan, segala kita maksimalkan bersama-sama. Jadi dengan kepala sekolah sangat bagus, dengan rekan kerja yang lain juga bagus. Jadi karena kami ini kebanyakan berasal dari luar daerah juga. Jadi kalau misalnya ada anak sakit, kemudian atau saudara ada yang sakit, suami sakit misalnya, jadi kami dengan cepat menutupi kekurangan tersebut. Jadi suatu waktu bisa aja maksudnya pergi dari sekolah gitu, nggak ngajar istilahnya gitu. Tapi selama ini semuanya berjalan dengan baik. Betul. Tantangan utama kami di daerah pedalaman Kalimantan itu soal jalan, ya. Soal jalan, misalnya kalau sudah misalnya kita dari kota mau ke pedalaman atau ke tempat tugas, misalnya kalau ketemu hujan itu jalannya lumpur sekali itu. Nah, ada nggak pengalaman yang akhirnya membuat kenapa sih memilih di sini maksudnya? Kalau itu awal-awal sebenarnya, awal-awal waktu ini sama juga ceritanya yang dialami saya di satu sekolah itu ada 2 orang satu angkatan. Pak WMP kenal juga Pak Firman. Nah, Pak Firman. Jadi malah awal-awal itu kami minta surat aktif melaksanakan tugas ya, kita dulu ingat ya. Jadi kalau habis selesai pemberkasan, selesai nerima SK, kita kan minta surat itu kan. Nah, waktu ke sana pas masuk ke jalan dari jalan negara itu, situ udah ada batin tuh. Ngapain jadi guru ya ke tempat jauh kayak gini, yang mohon maaf gajinya juga kayaknya waktu itu buat hidup tuh kayaknya masih belum cukup. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi diingat lagi di SK itu tuh ada nilai perjuangan kita sama sekolah, kemudian ngalahin orang lain yang saingan kita tes di formasi itu. Jadi kalau diingat itunya ya semangat lagi. Tapi kalau membatin itu justru awal-awal, tapi kalau sekarang udah terbiasa. Oke, Kak, di awal-awal ketika bertemu dengan jalan yang masih jalan tanah gitu, kemudian pernah nggak ngalami suatu kejadian seperti kecelakaan atau? Puji Tuhan belum pernah dan jangan sampai. Tapi kalau kendaraan misalnya lepas rantai, bocor, dorong motor, ya itu udah biasa. Iya. Walaupun sampai sekarang pun walaupun jalan sudah aspal, musibah-musibah itu nggak bisa dihindarin. Betul. Kemudian ini, misalnya kalau musim hujan kan, selebor kita kan pasti dimasuki lumpur tuh dan nggak bisa jalan. Dan itu perjuangan untuk mencongkelnya, mengeluarkan lumpur. Kalau saya pukul tuh. Waktu itu kan motor gede kan, gede. Kalau motor bebek kan dia masih ada ruang, masih ada spasi, itu masih ada spasi di jaraknya, jarak antara ban sama spakbornya. Tapi kalau motor yang besar, motor laki itu, dia kan nempel sama ban tuh. Nah itu kalau nggak dilepas nggak bisa jalan. Nah waktu itu nggak punya kunci,
Nah ini cari kayu, pukul pecah. Sampai nanggabulik baru ganti lagi. Nanggabulik baru ganti. Ya kalau nggak bisa jalan. Ya, betul, lengket dia. Lengket. Oke. Ini saya mau boleh disampaikan deh kepada pemerintah dulu deh. Pemerintah, ini harapan kami guru-guru di pedalaman Kalimantan. Khususnya di Kabupaten Lamongan Dalam. Kalau harapan, kami sebenarnya sudah merindukan yang namanya sinyal provider. Iya betul. Entah Telkomsel, entah apapun Excel, dan itu yang sebagainya, masuk apapun ke itu. daerah. Kami berharap suatu saat mungkin pemerintah bisa mewujudkan itu karena itu sangat penting sekali bagi sekolah. Jadi kalau sekarang kan kita sudah industri 4.0 tuh. Betul, zamannya digital kan. Zaman digital. Jadi apa-apa semuanya aksesnya lewat yang perangkat HP, laptop, segala macam. Jadi kalau tidak ada sinyal ya itu hal yang sulit untuk diterapkan di sekolah. Kalau jalan, puji Tuhan, walaupun masih belum semuanya aspal, tapi tinggal sedikit yang belum diaspal itu sudah sangat membantu sebenarnya. Walaupun kalau musim hujan pun masih suka becek-becekan juga. Nah, mungkin harapannya sinyal ya itu yang paling. Kalau disuruh memilih antara listrik sama sinyal, pilih yang mana? Nggak bisa dua-duanya. Satu aja. Satu aja. Sinyal. Iya. Kalau listrik kita masih bisa diusahain lah. Iya, listrik masih bisa pakai tenaga surya gitu. Tapi kalau sinyal tuh nggak bisa. Iya. Apakah di sana di tempat kerjanya Pak Dirga sendiri, pertanyaannya, apakah tidak ada tempat sinyal sendiri? Maksudnya kalau mau cari sinyal butuh berapa kilometer lagi gitu? Ada dulu namanya di Kinipan tuh ada dulu berapa titik yang punya sinyal tapi cuma bisa akses telepon SMS. Nah itu pun HP-nya nggak boleh digeser-geser tuh. Iya. Atau jaringannya tuh GSM, geser sedikit mati. Iya, geser sedikit mati. Betul. Nah itu saja. Jadi tapi sekarang kayaknya mungkin arah posisinya berubah atau gimana? Sinyalnya itu udah hilang. Jadi memang tidak blank, sinyal blank sama sekali. Ya betul, dulu mungkin WMP kita tuh sama-sama di Panwas ya. Panwas. Jadi kalau Bulik Timur dan Batangkawa itu blank spotnya paling banyak tuh. Paling banyak memang. Ini memang blank spot ya betul. Jadi satu kecamatan itu hampir nggak ada sinyal. Nggak ada. Kecuali yang ini ya, yang sekarang ini lagi rame di masyarakat itu, yang beli voucher itu. Voucher wifi. Itu ada. Dan itu pun pakainya itu hanya sejam, kemudian sudah habis, berbayar. Mahal banget itu. Nah, harapannya ini harapan di guru-guru di daerah terpencil termasuk Pak Dirga sendiri, harapannya semoga segera ada provider yang akhirnya berdiri di kecamatan itu. Betul. Oke, kemudian itu harapan untuk pemerintah, kemudian harapan untuk siswa deh. Kan banyak siswa bosan nih pelajaran sejarah itu aja belajarnya, yaitu bicara soal perang zaman dulu kayak gitu. Nah, harap ini biar siswa menyukai mata pelajaran sejarah. Kalau harapannya ya tentu guru itu harapannya siswa itu kalau gurunya masuk ya memperhatikan, itu sederhananya ya. Iya. Simpel. Kalau guru masuk memperhatikan. Sederhana. Cuma kita nggak bisa satu sudut pandang ya, kadang-kadang mungkin gurunya juga membosankan. Betul, bisa jadi. Pertanyaannya Pak Dirga, guru masuk kategori mana? Guru membosankan atau enggak? Kalau itu kayaknya murid yang bisa jawab. Tapi sejauh ini mungkin murid-murid ya seneng aja kalau seneng aja ya. Atau mungkin karena Pak Dirganya ganteng sehingga beda kalau saya yang masuk pasti sudah lihat muka saya sudah enak duluan, mata pelajarannya juga berat, akhirnya ya sudahlah. Bisa jadi. Enggak gitu. Itu tergantung gurunya masing-masing. Saya punya guru di SMA, Pak Erlis itu dia masuk di segala macam jenis kelas. Nah, saya itu salah satu jadi inspirasi saya sebenarnya, Pak Erlis itu. Jadi kalau harapannya siswa dengan pelajaran sejarah kayaknya semua tantangannya semua guru sejarah kayaknya. Jadi gimana caranya sampai hari ini pelajaran sejarah itu terlihat menyenangkan sebenarnya itu. Jadi harapannya ya mudah-mudahan nanti siswa menyadari kalau pelajaran sejarah itu salah satu menunjukkan identitas diri sebagai orang Indonesia gitu. Identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau sejarahnya aja kita tidak menghargai, bagaimana juga menghargai perjuangan bangsa ini. Betul, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Apakah sejarah itu juga berhubungan dengan masa lalu kayak gitu kan? Jelas. Ya. Sejarah itu masa lalu. Jadi sejarah itu kan ilmu yang mempelajari kejadian di masa lampau. Padahal bukannya orang bilang jangan mengingat masa lalu, apalagi soal makan. Masa lalu itu penting.
Masa lalu itu penting untuk dijadikan pelajaran. Betul. Itu kalau kata dosen saya sih. Betul. Iya. Masa lalu dijadikan pelajaran untuk ke depan. Iya, betul. Jadi kata orang sejarah itu, kalau orang belajar sejarah, harapannya dia itu menjadi orang yang bijaksana. Betul. Nah, itu. Kalau kata dosen saya sih gitu. Pertanyaannya Pak Dirga bijaksana? Belum. Masih jauh. Dosen saya kan guru besar. Guru Jadi besar. perjalanan dia itu sangat panjang, udah lumayan panjang. Betul, apalagi dia juga ijazahnya juga dokter Iya. gitu. Oke, kemudian pertanyaan yang berikut adalah apakah Pak Dirga sendiri akan stay selamanya menjadi guru? Kan mungkin dalam perjalanan waktu mungkin ada diberi kesempatan, Dirga pindah ke dinas yuk, atau Dirga ini, Iya. apakah stay selamanya? Untuk sampai hari ini, saya belum ada pikiran untuk sampai ke arah sana karena kayaknya pun undang-undang kayaknya masih terbentur tuh kita sama undang-undang tuh kayaknya ya, belum bisa kita yang dari fungsional pindah ke struktural. Sekarang bisa harus 8 tahun sih. Oh gitu ya. Nah, tapi walaupun ada aturan seperti itu, paling nggak saya ingin mengabdikan diri saya sebagai tenaga pendidik itu ya sampai pensiun. Betul. Tapi kita nggak tahu ya Kita masa tahu depan ya, ya, kita nggak tahu masa depan. Karena kita karir seseorang itu kita nggak tahu. Tapi untuk hari ini saya mudah-mudahan saya bisa jadi guru, hidup saya sehat sampai pensiun lah gitu silakan. Betul. Dan apakah tetap bertahan di pedalaman Kalimantan? Untuk sampai ya mungkin sama tadi kayak jawabannya dengan yang jawaban yang pertama tadi. Untuk sampai hari ini masih lah, saya masih ingin mengabdikan diri di Kinipan. Yang mungkin yang kalau saya pindah itu apa namanya, pemerintah yang pindahin. Iya. Nah, Ya kan pegawai negeri pasti iya. pemerintah yang pindahin, nggak mungkin orang lain. Bisa kalau kata pimpinan di atas, kamu pindah, saya masih nurut. Tapi kalau kata pimpinan kamu tetap di Kinipan, ya di Kinipan. Betul. Karena Kinipan pun istilahnya tanah kelahiran saya juga. Saya kan orang Lamandau, Kinipan kan Lamandau juga. Jadi saya nggak kemana-mana sebenarnya. Ya, kecuali kan Bos Wempi nih. Bos Wempi kan orang luar Kalimantan, kemana-mana ya itu. Ya, amin lah. Oke. Kemudian saya juga berterima kasih si Lamandau memberi kesempatan juga kepada saya kan akhirnya bisa bekerja di Lamandau. Oke. Kemudian orang tua nih. Orang tua ini tentu paling berjasa dalam hidup. Benar nggak? Betul. Apa yang mau dibilang untuk orang tua? Mereka sih orang tua itu tidak pernah memaksakan Support. ya paling support, apalagi waktu saya di Kinipan ya, yang sibuk itu justru mama. Yang sibuk itu justru mama, yang nyiapin panci, nyiapin kuali, nyiapin ember, gayung, sabun. Kemudian Berarti di sana di rumah dinas ya? ya di rumah dinas, kemudian tempat tidur segala macam itu, bahkan udah duluan ke sana bahkan untuk nyarikan rumah dinas. Selama waktu itu saya masih belum belum yakin nih kalau ke Kinipan gitu. Itu orang tua udah duluan mensupport sebenarnya. Jadi orang tua yang paling berjasa untuk karir Orang tua, terutama ibu pasti. Iya. Karena ibu tuh paling dekat dengan kita. Oke. Pertanyaan yang berikut, kemudian berapa jam sih perjalanan dari sini menuju dari kota ya, dari kota Lamandau ke Kinipan? Nawabuli Kinipan itu ditempuh, kalau saya biasanya 2 jam. 2 jam. 2 jam perjalanan, itu nggak berhenti. 2 jam nggak berhenti. Kalau berhenti bisa dengan sampai 2,5 Iya. jam lebih ya. Oke. Kemudian harapan kita adalah semoga cepat deh diberi sinyal biar Amin. pembelajaran lebih bagus, kemudian anak-anak juga lebih bergairah belajar ya. Iya. Di sisi lain juga kalau ada sinyal juga susah juga. Susahnya anak-anak mungkin sibuk main game online. Itu pasti sisi negatifnya. Sisi positif dan sisi negatif pasti ada. Tapi kalau ada sinyal justru lebih bagus. Iya. Oke. Ini cerita dari pedalaman Kalimantan, guru pedalaman Kalimantan. Pertanyaannya, tantangan terbesar tinggal di sana itu mungkin selain listrik, apakah airnya susah atau gimana, Bro? Awal susah. Awal susah. Jadi waktu itu belum dibangun air bersih waktu itu. Awal saya datang tuh belum dibangun air bersih. Satu lagi, Bro. Saya dulu pernah datang, saya nggak mau menyebutkan tempat tugas yang pernah saya, itu belum ada toilet, Bro. Jadi kalau kita beol, kita harus ke Jamban. Saya pernah juga. Apakah maksudnya air bersih dulu? Air bersih itu awal-awal emang sulit. Air bersih yang bisa didapat itu ya dari sungai. Nah, jadi kalau dulu awal banget
ngajar itu kalau mandi ya ke jamban. Terus sekarang sudah nggak lagi? Sekarang udah enggak. Sekarang ada air bersih dari bukit langsung. Oh iyalah. Nah, sekarang Luar biasa pemerintahan desa. ya bagus. Baik. Ini kalau dibilang ngobrol santai, bagaimana keluh kesah hidup di daerah pedalaman Kalimantan. Jadi ini untuk semua orang deh yang nanti menempati formasi di Kecamatan Batangkawa, gimana nih? Siapa tahu ada pembukaan CPNS lagi atau pembukaan P3K. Teman-teman deh nggak usah takut milih di kini Pak, gitu. Silakan mungkin. Kayaknya ini untuk semua daerah ya, untuk semua daerah yang banyak akses yang terbatas. Sebenarnya kalau tujuan utamanya mengabdikan diri di pedalaman, apalagi sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K, seharusnya kita udah tahu resiko yang kita dapat itu. Ya puji Tuhan kalau bisa dapat di desa, tapi udah ada sinyal kan banyak tuh. Tapi juga banyak juga ada desa yang memang benar dalam secara harafiah itu ya benar-benar desa gitu. Nah, jadi kalau kita sudah memutuskan diri ngambil formasi itu, kemudian lulus, nah tetap harus dijalani. Nah, karena banyak juga orang-orang sukses yang justru itu setelah dia ngambil di formasi tersebut di pedalaman itu, banyak orang-orang sukses yang kemudian bisa punya kebun, bisa punya tanah banyak. Ini dalam artian kehidupan ya. Kemudian dia bisa punya sarang walet, mungkin maksudnya gitulah. Jadi nggak ada hal yang mustahil gitu kalau tinggal walaupun ngambil di pedalaman gitu. Betul. Semuanya bagus, tinggal kita gimana menjalaninya gitu. Betul, harus tanggung jawab juga dengan pilihan. Betul, karena kita udah milih kan, udah milih di situ, ya harus dijalani. Nah, kenyataannya juga banyak juga sih ada teman-teman yang ngerasa kecewa gitu ditempatin di pedalaman. Tapi walaupun gitu, kalau dijalani dengan ikhlas, dengan hati yang yang nyaman, betah juga akhirnya. Betul. Dan sampai sekarang betah di pedalaman Kalimantan. Betah. Haruslah. Iya. Seorang guru apalagi sudah bersumpah ya sebagai seorang pegawai negeri sipil, kita dikasih sumpah untuk bertahan di tempat tugas. Sumpah janji untuk bertahan di tempat tugas. Oke. Terima kasih banyak sudah ngobrol bersama saya. Ini derita hidup di pedalaman Kalimantan, tapi kami happy bekerja untuk bangsa dan negara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi biar mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih.